Datang tanpa banyak kompromi, itulah para punggawa Garuda di matchday mendatang. Mengingat laga menghadapi China dan Jepang sangat amat krusial, maka tidak ada lagi yang bisa menolak panggilan sang Garuda. Apalagi matchday berlangsung di tengah libur klub. Pemain seperti Elkan Bagot pun kini jadi antusias. Terbukti ia ketahuan sudah tiba di Bali, tempat di mana pasukan Merah Putih bakal menggelar latihan jangka panjang. Di sisi lain, Ole Rummenigge juga masih libur nih ternyata, tapi nggak bareng dengan para pemain lain. Ole agak berbeda sendiri, menikmati waktu senggang, namun juga tidak lupa terus mengasah skill. Hingga akhirnya, saat banyak netizen tanah air yang memberikan komentar, Mang Ole mulai menjawabnya satu persatu termasuk mengenai hal pribadinya. Lantas seperti apa keseruan liburan mereka? Let's go kita ulas sampai tuntas. Keputusan PSSI dan tim kepelatihan menggelar TC di Bali sepertinya sebuah keputusan yang sangat tepat. Tujuan awalnya, penempatan di Pulau Dewata adalah guna menarik para pemain agar tak jenuh dan semangat menjalani pemusatan latihan yang cukup lama. Mengingat hal tersebut terjadi di waktu liburan, maka penting diperhitungkan matang-matang. Dan perlahan mulai terlihat manfaatnya. Para pemain jadi bisa datang ke Bali lebih awal, layaknya Marcelino Ferdinand jadi pemain pertama yang tiba di Bali. Ketika itu, Marceng terpantau bersama pemain Indonesia lainnya Asnawi Mangku Alam. Jelas liburan di Pulau Dewata bakal mempersingkat waktu untuk persiapan TC. Para pemain juga sangat bisa menikmati suasana sekitar pemusatan latihan milik Bali United. Dan kini tanpa banyak omong, tanpa banyak berita, tanpa kode-kodean di media sosial, Elkan Bagot diam-diam ternyata sudah berada di Bali juga. Ia mendadak muncul di story Instagram penggemar timnas yang juga sedang liburan di Bali. Momen langka ini pertama kali diketahui dari akun Instagram bernama @dwkndrnn yang mengunggah foto bersama Elkan Bagot. Dalam unggahan tersebut, tampak pria tersebut menggendong seorang anak kecil dan berpose bersama bek kelahiran Bangkok tersebut. Hearts ignite, the fire burns. In the shadows, lessons learned. Rise again, the world adjourns. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the trial. Yap, kemunculan Elkan Bagot ini jelas menjadi sebuah angin segar bagi para penggemar Garuda. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, apakah kedatangan Bagot ke Bali berkaitan dengan agenda timnas atau hanya sekedar liburan. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa keberadaan Big Boy di Pulau Dewata untuk mempersiapkan diri mengikuti TC. Lagian nggak mungkin juga ia jauh-jauh terbang dari Inggris kembali ke tanah air setelah musim peminjamannya bersama Blackpool selesai hanya untuk liburan semata. Jadi memang masuk akal sih cuy. Bagot sendiri sudah lama tak masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Terakhir kali dirinya bermain untuk Garuda yakni pada Januari 2024 di Piala Asia 2023. Setelah itu namanya sudah tak pernah lagi masuk skuad timnas Indonesia. Kabarnya dia terlibat friksi dengan mantan pelatih timnas Indonesia. Kini dengan kondisi bek utama timnas Kevin Dix yang sedang cedera, sedangkan Dean James yang sebelumnya cedera juga udah fit kembali, terbukti ia sudah diturunkan saat Go Ahead Eagles menghadapi PEC Zwolle. Dan Elkan Bagot bisa menjadi opsi vital lain bagi lini belakang Garuda. Pemain jangkung itu bisa jadi pelengkap yang super krusial bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Alex Pastoor juga makin punya banyak opsi buat mengatur strategi di atas lapangan.
Skemanya yang suka bermain bertahan atraktif saat menghadapi tim besar sangat pas jika dijaga oleh bek berpostur dengan tinggi mencapai 196 cm. Bek milik Ipswich Town tersebut bisa menjadi sebuah pondasi kuat dalam menyapu bola-bola atas. Kemampuan mengatasi permainan lawan juga belakangan ini sering ditunjukkan secara konsisten selama membela Blackpool. Maka dari itu, TC jangka panjang di Bali bisa jadi titik balik Elkan buat menyatukan diri kembali bersama Garuda. Adaptasi dengan para pemain baru, pelatih baru, staf baru, dengan waktu yang relatif lama, maka inilah momen yang paling tepat buat Elkan untuk mengembalikan segalanya, ya kan? Di sisi lain, Ole Rooney juga sudah menyelesaikan musim bersama Oxford United. Saat mantan striker FC Emmen tersebut menjalani liburan ke Italia, diunggah dari Instagram pribadinya, Ole Rooney menikmati momen liburan bersama kekasih tercinta. Tidak hanya itu, ketika berada di Italia, Ole Rooney juga pamer dukungan terhadap kompatriotnya Emil Audero. Menariknya, dalam video yang beredar, Ole juga tetap menjaga kondisi fisiknya dengan bermain bola di rerumputan hijau samping tebing. Sebuah pemandangan yang menakjubkan mata, bukan hanya alamnya yang indah, tapi juga kemahiran Mang Ole dalam mengolah si kulit bundar menjadi pemandangan tersendiri. Selain itu, pemain berjuluk El Skena tersebut juga sempat wawancara di sana. Menariknya, Rooney sempat ditanya mengenai julukannya tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama Footballers Fit, Ole Rooney menceritakan cerita lucu di balik julukan yang kini melekat padanya. Julukan ini muncul bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga berkat gaya busana yang selalu mencuri perhatian di luar lapangan. Lucu, karena saya melihat banyak komentar yang menyebut saya Skena di berbagai postingan saya. Awalnya saya tidak tahu artinya, jadi saya coba cari tahu lewat Instagram tapi tak menemukan maknanya. Mereka bilang saya seperti orang yang tahu soal fashion, jadi saya dianggap Skena. Ternyata, saya memang jadi punya julukan baru, ujar Ole sambil tertawa dalam wawancara tersebut. Sejak pertama kali datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi, gaya pakaian Ole langsung mencuri perhatian. Pemain kelahiran Belanda tersebut dikenal dengan pemilihan busana yang stylish dan unik, khas seorang anak Skena. Gaya busana inilah yang membuat supporter timnas Indonesia memberinya julukan El Skena, yang kemudian viral di media sosial sampai sekarang, cuy. Yap, terlepas dari apapun, yang pasti sekarang ini semuanya sedang menikmati suasana dan waktu liburan masing-masing. Gak ada lagi yang namanya keraguan-raguan, pertengahan, atau apapun itu. Semua bakal bersatu di matchday Juni. Bahkan Kevin Dix pun masih ada kesempatan dan waktu buat recovery secepatnya. Bukan tak mungkin ia bisa fit menjelang laga-laga krusial, terutama menghadapi Jepang. Jelas jasanya sangatlah dibutuhkan untuk meredam setiap pergerakan lawan. Namun juga nggak bisa dipaksakan jika belum fit 100%, ya kan? So itulah berbagai sorotan para punggawa Garuda yang kini udah pada liburan nih. Every dawn begins